Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Marilah kita awali kegiatan belajar pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan buka buku pulpena kalian halaman 90. Membuat teks percakapan menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang sudah kamu ketahui artinya dapat kamu gunakan untuk membuat teks percakapan. Saat membuat teks percakapan, perhatikan kosakata yang kamu gunakan. Dalam teks percakapan terdapat 2 tokoh atau lebih. Perhatikan pembagian waktu bicara dan topik yang dibahas dalam teks percakapan. Jadi, ketika kalian bercakap-cakap, berbicara, itu kalian harus memperhatikan kosakata yang kalian gunakan. Percakapan itu biasanya terdiri dari 2 tokoh atau lebih. Sekarang coba kalian simak buku pulpena kalian halaman 91. Sudah dibuka bukunya halaman 91? Ayo berlatih. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakan soal-soal di bawahnya. Di situ ada percakapan antara Dayu dan Ayah. Percakapannya berjudul Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Dayu bertanya pada ayahnya, "Ayah, apa yang dimaksud tumbuhan berkembang biak dengan spora?" Ayahnya menjawab, "Tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku. Apa kamu pernah melihat tumbuhan paku?" Dayu menjawab, "Pernah. Kemarin aku melihat ada tumbuhan paku di dekat pohon belakang rumah ya." Ayahnya menjawab kembali, "Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora biasanya hidup atau tumbuh di tempat yang lembab. Selain tumbuhan paku, ayo, apalagi tumbuhan yang berkembang biak dengan spora?" Dayu menjawab, tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab ya. Apa tumbuhan lumut juga berkembang biak dengan spora? Aku sering melihat lumut di tempat yang lembab." Kemudian ayahnya menjawab, "Wah, anak ayah hebat. Selain tumbuhan paku, lumut juga berkembang biak dengan spora." Itu tadi contoh teks percakapan antara 2 orang. Sebenarnya, kalian itu sudah sering melakukan percakapan dengan teman kalian. Misalnya, ada Mas Raya melakukan percakapan dengan Mas Raihan. Bercakap-cakap membahas tentang permainan layang-layang. Itu sebenarnya sudah melakukan percakapan, tapi percakapannya secara lisan. Berbeda dengan yang di buku halaman 91. Di halaman 91 itu percakapannya kita tulis teksnya. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut. Pembagian bilangan 3 angka. Untuk bilangan yang cukup besar dapat lebih mudah diselesaikan dengan cara bersusun. Perhatikan contohnya. 684 dibagi 4. Kita tulis bersusun 684 dibagi 4. Perhatikan, kita mulai dari depan. Dari depan tertulis angka 6. 6 dibagi 4. Kita cari 6 bagi 4 itu berapa yang mendekati 6. Kalau tidak ada yang pas, cari yang mendekati. Tidak boleh lebih dari 6.
Berarti 6 dibagi 4 ketemu 1. 1 kali 4 ketemu 4. Kita letakkan di bawah angka 6. Kita tarik garis panjang, kita tulis operasi pengurangan. Kita kerjakan yang ada angkanya dulu. Berarti 6 kurangi 4, ketemu 2. Setelah itu, angka di belakang 6 kita turunkan. Karena di sini ada 2 angka, yaitu angka 8 dan 4, maka kita turunkannya satu-satu dulu. Kita ambil angka yang paling belakang. Kita ambil angka belakangnya 6. Belakangnya 6 ada angka 8, kita tarik ke bawah. Sehingga diperoleh angka 28. 28 dibagi 4. Kita cari 4 kali berapa ketemu 28? 4 kali 7. Setelah itu ditulis 7 kali 4, 28, tulis di sini. Kita kurangi 28 kurangi 28, ketemu 0. Sekarang kita turunkan angka belakangnya lagi. Setelah angka 8 kita turunkan angka 4. Sehingga diperoleh 4 dibagi 4, ketemu 1. 1 kali 4 ketemu 4. Kita tarik, kita kurangi sehingga ketemu 0. Jadi 684 dibagi 4 ketemunya 171. Jadi yang perlu diperhatikan ketika mengerjakan soal pembagian, kalian harus hafal dulu perkalian dari 1 sampai perkalian 10. Kalau kalian belum hafal, kalian nanti akan kesulitan mengerjakan soal. Kita lanjut ya. Membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Kamu dapat menulis kalimat menggunakan kosakata baru. Caranya, carilah terlebih dahulu arti kosakata tersebut. Setelah kamu ketahui artinya, barulah kamu dapat menggunakannya untuk menulis kalimat. Kalian buka pulpen kalian di halaman 94. Ayo berlatih, di situ ada teks judulnya Perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Kalian simak ya. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami atau buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok. Mencangkok biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, misalnya pada tumbuhan mangga atau jambu. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit pada bagian dahan pohon. Selanjutnya, bagian yang sudah dikupas dibersihkan. Tutup bagian luka dengan tanah dan sabut kelapa. Setelah itu, ikat bagian ujung atas dan juga ujung bawah. Biarkan selama kurang lebih 1-2 bulan. Cara mencangkok memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mencangkok antara lain tumbuhan dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat. Akan tetapi, tumbuhan hasil cangkokan kurang kuat sehingga mudah roboh. Itu tadi teks tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Mungkin di rumah orang tua kalian, terutama ayah kalian, mungkin ada yang memiliki hobi mencangkok. Misalnya di depan rumah ada tanaman mangga, kemudian mangganya dicangkok. Mungkin ada yang sudah pernah melihat. Kalau belum, kalian bisa keliling kampung kalian, keliling rumah di sekitar rumah kalian. Siapa tahu ada tetangga kalian yang sedang mencangkok.
Nah, di situ kita temukan kosakata baru, yaitu mencangkok. Mungkin kalian baru mendengarnya. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Itu arti mencangkok menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kalian sudah tahu kan kosakata mencangkok apa itu artinya? Sekarang kita buat dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Ayah menanam mangga dengan cara mencangkok. Kita lanjutkan ya. Kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama itu bisa dilakukan di mana saja. Di sini akan Usrita contohkan di lingkungan rumah kita, rumah kalian. Contohnya yang pertama, kerja bakti membersihkan halaman rumah. Pasti ya, kalian harus membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Terlebih kalian yang memiliki adik, kalian harus membantu orang tua. Bisa dengan cara membersihkan halaman, mengepel, menyapu, mencuci piring, supaya pekerjaan ibu itu cepat selesai. Yang kedua, merapikan mainan bersama adik. Jadi kalau kalian bermain dengan adik, selesai bermain, jangan lupa dirapikan. Yang ketiga, menyiapkan makan malam bersama ibu. Di sini ada mungkin salah satu dari kalian yang suka membantu ibu memasak. Ya, jangan lupa kegiatan karakternya dilakukan setiap hari. Kalian nanti bisa tulis di buku checklist kalian. Hari ini kamu sudah bantu ibu apa? Ditulis ya. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.